yang menggantikan guru kelas 5. Kelas 5, baca-baca dulu bukunya ya nak, halaman 35. Nanti di halaman 35 itu ada tentang manfaat air bagi makhluk di bumi. Bumi itu maksudnya ya bumi yang kita tempatin ini. Apa manfaat airnya? Nanti setelah kalian baca, akan ibu tanyakan apa itu manfaat air bagi makhluk di bumi. Makhluk di bumi itu ada hewan, tumbuhan, dan manusia. Jadi kalian baca-baca dulu bukunya. Ibu mau ke kelas 4 terlebih dahulu. Kelas 4, buka bukunya halaman 4 tentang asal mula telaga warna. Di asal mula telaga warna itu nanti ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Membacanya dalam hati, gak usah pakai suara kuat-kuat agar tidak mengganggu kelas 5 yang sedang membaca juga. Setelah kalian membaca dan kalian pahami, nanti di halaman 5 itu ada pertanyaan 1 sampai dengan 5. Kalian harus menjawab pertanyaan tersebut dan nanti akan ditanya siapa yang dapat menjawab, tangannya diangkat. Ibu beri waktu 5 sampai 10 menit untuk mengerjakannya. Udah siap anak kelas 4? Siapa yang bisa menjawab soal nomor 1? Ya silakan Rika, apa soalnya dan apa jawabannya. Soalnya ibu bacakan ya Rika. Soalnya, siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita asal mula telaga warna? Jawab Rika. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita yaitu Raja, Permaisuri, Putri, Raja, dan Rakyat. Jawabannya Raja, Permaisuri, dan Rakyat. Ya, itu jawabannya benar. Adakah siswa-siswa kelas 4 yang memberi jawaban lain dari jawaban Rika? Apa? Bagus. Sekarang soal nomor 2. Siapa yang bisa menjawabnya? Angkat tangannya. Soalnya di mana Raja melakukan pertapaan? Raja melakukan pertapaan di hutan. Ada yang lain jawabannya dari Raya? Dia jawabannya melakukan pertapaannya di hutan. Ada yang ngasih jawaban lain? Misalnya jawabannya di laut, di danau, di rumah. Ada yang ngasih jawaban lain? Ada nak? Nggak ada kan? Selanjutnya soal nomor 3. Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Soalnya apa hadiah yang disiapkan Raja dan Permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Hadiah yang disiapkan Raja dan Permaisuri untuk ulang tahun putrinya adalah kalung terbuat dari untaian permata berwarna-warni. Oke, jawabannya benar. Ada yang lain? Setelah selesai kita menjawab soal nomor 1 sampai dengan nomor 5, Ibu mau ke kelas 5. Yang di kelas 4, baca halaman selanjutnya ya nak, di halaman 6. Jangan pecok kalau Ibu ke kelas 5. Di kelas 5, udah dibaca-baca bukunya nak tentang manfaat air bagi makhluk di bumi. Siapa yang bisa menjawab apa itu manfaat air bagi makhluk di bumi? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab manfaat air bagi makhluk di bumi? Angkat tangannya Jara. Saya Bu. Ya silakan bacakan Jara, manfaat air bagi makhluk di bumi itu apa aja? Yang lainnya didengarkan, nanti Ibu tanya satu-satu apa itu jawaban dari Jara. Manfaat air bagi makhluk di bumi sebagai sarana irigasi atau pengairan untuk lahan pertanian. Lahan pertanian itu apa Iki? Lahan pertanian apa? Contoh-contoh dari pertanian itu apa? Padi pertanian atau bukan?
pembangkit listrik tenaga air PLTA. Nah, di sini ada loh di sekitar kita PLTA. Siapa yang tahu PLTA di sekitar kita? Di mana itu? PLTA di sekitar pondok kita ini di mana? Kelas 4 tuh bisa menjawab di mana itu, Nak? Di dekat kebun, Bu. Di mana di kebun? Di Bahilang. Siapa yang pernah ke Bahilang di PLTA itu? Saya, Bu. Cuma di dua aja yang pernah, yang lainnya nggak pernah. Enggak, Bu. Yang di Bahilang itu yang di sana, yang dia ada tangganya kalau mau ke sana naik tangga, turun tangga. Nggak pernah. Pernah, Bu. Kalau nggak pernah, sekali-sekali ajak orang tuanya besok ke sana. Atau pas besok libur, besok kan libur bisa ajak orang tuanya melihat PLTA yang ada di sekitar kita. Lanjut cara yang nomor 3. Sebagai sumber penghasil bahan makanan protein, yaitu tempat budidaya ikan air tawar. Tempat budidaya ikan itu seperti kolam, kolam ikan kan ada itu di Babingin, di Timuran, banyak itu tempat budidaya ikan atau kolam-kolam ada ikan nila, ada ikan emas, ada ikan lele. Pokoknya ikan yang bisa dibudidaya. Kalau ikan yang di laut, misalnya ikan gembok, ikan tongkol, ikan gencis itu nggak bisa dibudidaya. Memang dia tempat tinggalnya di laut. Yang bisa kita budidaya itu ikan air tawar. Ngerti? Ngerti atau nggak kelas 5? Ibu. Oke, lanjut. Apa lagi cara selanjutnya? Sebagai sarana transportasi yang murah, yaitu sarana perahu dan kapal feri. Nah, sebagai sarana transportasi. Siapa yang pernah ke Parapat? Aku, Bu. Pernah naik kapalnya atau enggak? Pernah, Bu. Nah, itulah sebagai sarana transportasi. Itu namanya sarana transportasi lah. Berapa kali ini naik kapal tahan kalau dihitung? Naik kapal PC atau kapal kotok-kotok? Jadi besar-besar. Jadi lebaran. Waktu lebaran ini jawab ya anak kelas 4 dan kelas 5. Waktu libur lebaran Idul Fitri jalan-jalannya ada yang ke Parapat naik kapal atau enggak? Mau jalan-jalan ke sana? Ih, mantap sekali lah. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kelas 4 dan kelas 5 dapat memahami pelajaran yang Ibu berikan. Untuk selanjutnya kelas 4 kerjakan PR-nya di halaman 50. Besok Ibu periksa satu persatu. Dan kemudian